Wah, ekonomi ada tugas apa nih di GCR? Coba buka deh. Hah? Suruh buat animasi? Pengertian pasar. Pengertian pasar itu dibagi menjadi dua, ada yang secara sempit dan juga ada yang secara luas. Secara sempit, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Contohnya seperti pasar tradisional. Dan secara luas, pasar adalah proses interaksi antara penjual dan pembeli untuk menetapkan harga tanpa harus bertemu langsung. Contohnya pasar saham. Nah, jadi sudah paham kan pengertian pasar itu apa? Lalu kalian tahu tidak peran pasar itu ada apa saja? Peran pasar yang pertama itu ada mengatur kegiatan produksi. Produsen menentukan faktor produksi yang paling efisien berdasarkan harga di pasar. Yang kedua ada menetapkan harga dan nilai barang. Harga terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga itu ada mendistribusikan barang dan jasa, mempermudah produsen dalam menyalurkan barang ke konsumen. Lalu yang keempat ada menentukan stok barang untuk masa depan. Konsumen dan produsen bisa menyimpan barang saat harga murah. Dan yang kelima itu ada menentukan jumlah pembelian dan penjualan, bergantung pada daya beli konsumen dan kemampuan produsen. Dan yang terakhir ada untuk melakukan promosi. Pasar menjadi tempat efektif untuk mengenalkan produk-produk. Kalian tahu tidak, pasar itu memiliki beberapa macam loh. Apa saja sih macam-macam pasar? 3. Macam-macam pasar. Berdasarkan jenisnya, pasar barang konsumsi menjual barang untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya makanan, pakaian, rumah. Pasar faktor produksi menjual sumber daya untuk produksi. Contohnya tanah, tenaga kerja, dan modal. Berdasarkan wujudnya, pasar kontrak ada lokasi fisik yang mempertemukan penjual dan pembeli. Contohnya pasar tradisional. Pasar abstrak, interaksi jual-beli terjadi tanpa lokasi fisik. Contoh, pasar saham, pasar valuta asing. Lalu, macam-macam pasar yang selanjutnya itu ada barang yang dijualnya. Contohnya seperti pasar ikan yang hanya menjual ikan, pasar daging yang hanya menjual daging, pasar sayuran, dan pasar buah-buahan. 5. Waktu jual beli. Pasar harian berlangsung setiap hari, pasar mingguan seminggu sekali, pasar bulanan sebulan sekali, pasar tahunan setahun sekali. Tempat. Ada juga pasar yang diberikan menurut nama tempat atau daerah tempat. Contohnya, di Jakarta ada Pasar Cikini, Pasar Keramat Jati, dan Pasar Jatinegara. 7. Luas jangkauan distribusi. Pasar lokal ialah pasar yang transaksi jual belinya terjadi di lokasi tempat barang tersebut dihasilkan. Pasar daerah ialah pasar yang transaksi jual belinya terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut dihasilkan. Pasar nasional ialah pasar yang transaksi jual belinya terjadi di dalam wilayah suatu negara. Pasar internasional ialah pasar yang transaksi jual belinya terjadi di mancanegara atau lintas negara. Nah, sudah paham belum? Ini termasuk ilmu baru loh. Jangan lupa untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya.